masalah foto-foto. Nah, awalnya juga saya belajar secara otodidak Photoshop ini dari menekuni dunia fotografi. Alhamdulillah akhirnya sekarang menjadi hobi untuk membuat beberapa desain, salah satunya desain cover buku, spanduk, dan pamflet. Nah, tentunya untuk membuat Photoshop ini, langkah yang awal adalah kita memang harus memiliki aplikasinya dulu, Photoshop. Nah, Photoshop ini sekarang yang saya gunakan adalah CS6. Sebelum-sebelumnya ada CS3, CS4, CS5, dan ada CS2 juga. Nah, perbedaannya hanya pada versinya saja. Artinya penyempurnaan dari versi-versi sebelumnya. Itu pada penambahan fitur-fiturnya saja. Sementara untuk pengoperasiannya masih sama. Nah, kemudian teman-teman semua, kita memang harus ada aplikasi tersebut. Berapa aplikasi tersebut tentu kita tidak bisa langsung menjalankan operasinya. Oke, karena file sudah dikirim oleh pihak penyelenggara, itu ada sekitar 3 file yang saya kirim. Pertama itu adalah pembuatan pamflet, yang kedua adalah pembuatan spanduk, dan yang terakhir itu ada fitur-fitur yang fungsi daripada tool-tool yang ada di Photoshop. Oke, baik, saya akan membuka Photoshop, sahabat Lontara. Saya akan buka Photoshop ini. Oke, lagi proses. Nah, teman-teman semua bisa lihat di sini Photoshop yang saya gunakan adalah CS6. Nah, di sini ada beberapa file, edit, image, layer, tipe, select, filter, view, window, head. Nah, biasa yang sering saya gunakan hanya 3 ini, file, edit, image, yang sering saya gunakan. Nah, di sini kita masih melihat posisi pada layar kita masih hitam, artinya belum ada tampilan layar kerja. Kita belum membuat layar kerja. Nah, ini masih posisi kosong, artinya sama sekali layar kerja masih tidak ada. Nah, langkah pertama adalah bagaimana caranya kita untuk membuat layar kerja, yaitu kita klik file, kemudian new, seperti biasa di aplikasi manapun biasa new ini adalah lembar kerja baru, atau cara cepatnya adalah kita menekan Ctrl plus N secara bersamaan, maka akan terbuka tampilan yang seperti ini. Lagi proses. Nah, tampilan seperti ini. Teman-teman langsung praktik atau bagaimana? Halo? Langsung? Halo? Ya, langsung aja, Pak. Lanjut. Mungkin lebih bagus ya, dipraktekin. Ya. Oke, lanjut ya. Ini saya juga pelan-pelan. Saya ulangi kembali. Langkah pertama, kita klik file, kemudian new ini adalah untuk membuka lembar kerja baru, atau cara yang cepat menggunakan Ctrl plus N secara bersamaan, menekan tombol Ctrl plus N secara bersamaan. Nah, ini akan tampil layar yang bernama new. Nah, di ini buat misal di sini saya membuat misal namanya pamflet. Nah, ini saya membuat namanya pamflet. Kemudian custom kita biarkan saja. Nah, di sini ada pilihan width dan height, yaitu lebar dan tingginya. Nah, kalau ukuran kertas A4 itu 21 dikali 29 cm. Nah, cm ini adalah satuannya. Ini tergantung kita. Kita ingin menggunakan satuan apa? Nah, biasanya saya menggunakan cm karena saya ingin membuat pamflet. Yaitu 21 kali 29 ini ukuran daripada A4. Resolusi kita gunakan saja resolusi yang sudah tersedia di sini 72, dan kita sebenarnya bisa mengubah resolusi yang lebih tinggi. Tetapi kalau kita lebih tinggi, maka muatan atau kapasitas image size-nya akan semakin besar. Kecuali kalau kita ingin mencetak, boleh kita di posisi misal 100 boleh. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa nanti langsung oke-kan saja. Ini ukuran 21 kali 29 cm itu A4. Nah, kita oke-kan. Nah, ini ada tampilan.
Nah, ada tampilan baru. Nah, kita lihat. Kemudian ini kita turunkan sedikit. Teman-teman jangan bingung ya, karena kita bisa menurunkan. Nah, ini adalah layar kerja kita. Masih dalam kondisi kosong. Nah, masih dalam kondisi kosong. Nah, kemudian di sini kita lihat tool masing-masingnya. Ada, nah, masing-masing ini kalau teman-teman lihat, ada tanda panah bagian pojok kanan bawah. Nah, ini kalau kita klik kanan, itu ada pilihan. Setiap tanda panah kecil yang di pojok kanan, tersedia di pojok kanan bawah, ini selalu ada pilihan. Yang ada tanda panah, ini ada pilihan. Semua ada pilihan. Nah, ini ada pilihan semua. Semua ada pilihan, teman-teman bisa melakukan hal yang sama. Kalau kecepatan moderator, tolong disampaikan. Nah, ini semua ada ya. Jadi kita tinggal memilih. Nah, yang paling kita gunakan, biasanya kita gunakan ini drag. Drag ini adalah khusus untuk memindahkan. Memindahkan dari file yang satu ke file yang lain. Nah, kemudian ini untuk menyeleksi, kemudian ini untuk hapus. Nah, icon seperti ini menghapus. Nah, ini menambahkan warna. Nah, kalau untuk menulis ini, tanda T, tulisan. Nah, oke, kita mulai untuk langkah berikutnya. Nah, sebelum itu juga kita lihat bagian kanan. Bagian kanan ini adalah layar. Nah, ini adalah layar yang aktif. Di sini ada mata satu. Kemudian di sini background, tulisan background yang di blok warna biru. Ini artinya kondisi aktif. Ini masih satu. Kondisi aktif. Nah, sekarang kita ingin menambahkan objek di atas pada background. Nah, jika teman-teman memiliki background atau objek gambar yang lain, bisa klik file, kemudian open. Nah, ini kita membuka di mana gambar yang ingin kita sisipkan. Nah, kebetulan saya sudah mendownload beberapa gambar yang terletak di new folder 3. Nah, teman-teman bisa buka di masing-masing dokumennya di mana gambar tersimpan. Nah, contoh, saya ingin mengambil gambar yang ini saja. Nah, kita klik, kemudian baru open. Kita lihat dulu. Nah, oke, ini kita tutup dulu. Nah, di sini ada dua. Teman-teman bisa lihat, di sini ada dua. Satu, layar kerja pamflet yang kita beri nama dari pamflet. Yang kedua adalah objek gambar yang barusan yang kita buka. Nah, ini bisa kita lihat ya, masing-masing ada dua layar kerja. Nah, kalau yang seperti ini, tulisan putih berarti dalam kondisi aktif. Itu berarti kita dalam layar kerja. Kalau kita klik yang ini, nah berarti yang ini aktif. Jadi ini membedakan aktif dengan tidaknya. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, berarti kondisi putih, warna putih itu dalam keadaan aktif. Nah, di sini kita lihat masih tersedia satu. Nah, sekarang kita ingin menggabungkan gambar yang ini ke layar kerja tadi. Layar kerja kita yang pamflet. Nah, kita tarik ke bawah, kita drag, tarik ke bawah dulu. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, kemudian, ini jangan lupa, kalau ingin menarik, tombol harus seperti ini, move tool, yang aktif. Nah, sekarang posisikan di objek gambar tadi. Nah, ini kita akan pindahkan ke layar kerja kita. Ke layar kerja kita, paham, sudah sampai di sini baru kita lepas. Nah, oke. Nah, ini kita minimize. Nah, sampai di sini ada yang mau nanya dulu atau lanjut? Halo? Halo? Halo, bisa langsung lanjut saja, Pak? Oh, lanjut ya. Oke. Nah, di sini kita lihat ada objek tadi yang kita gabungkan dengan background. Nah, di sini ada dua jadinya gambar ya. Layarnya ada dua. Yang pertama background, yang kedua layar satu. Nah, kalau kita ingin membedakan, kita klik aja double klik. Nah, kita beri nama misalnya objek
objek gambar. Objek gambar baru enter. Nah ini artinya ada dua layar, yang aktif adalah objek gambar karena bloknya di bagian objek gambar. Nah kalau kita aktifkan di background, maka kita klik background, maka yang aktif adalah background. Sama juga ketika kita menghapus, background yang aktif, objek gambar tidak kena. Nah kalau kita objek gambar, nah ini yang aktif. Kalau ingin menonaktifkan, kita bisa klik mata. Nah artinya objek gambar, matanya kita hilangkan. Nah, maka gambar yang tadi akan hilang. Artinya kita hanya bisa bekerja pada satu saja, yaitu pada background. Tapi kalau kita aktifkan kembali, klik lagi yang di sini matanya, nah timbul. Nah kita klik objek gambar. Nah sekarang teman-teman bisa lihat kan posisi objek gambar dengan background ini sangat jauh berbeda ukurannya. Objek background lebih besar dibandingkan objek gambar. Nah supaya kita bisa memenuhi objek gambar ini sampai bagian bawah background, maka kita tekan Ctrl P atau di sini kita lihat edit ambil free transform atau Ctrl T. Nah, saya terbiasa menggunakan cara cepat yaitu dengan menekan Ctrl T. Ctrl T secara bersamaan. Nah, di sini kita lihat teman-teman semua muncul 8 persegi kotak-kotak yang masing-masing ada di bagian kanan atas, kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah, kemudian tengah. Ada 8 titik ini dan ini memiliki fungsi yang berbeda. Nah, contoh, kalau kita tarik yang ini, nah, maka dia akan berubah. Tapi ini tidak proporsional. Artinya tidak seimbang. Kalau kita tarik ini juga ini tidak seimbang, akan berubah. Nah, tetapi kalau kita tarik yang peti-peti ini, bagian ujung, pojok kiri kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah, kita tarik ini sambil menekan tombol shift. Kemudian mouse kita gerakkan. Kebetulan saya menggunakan mouse, yaitu mouse bagian kiri kita gerakkan. Nah, ini proporsional, membesarkan, mengecilkannya akan proporsional. Jadi teman-teman hanya tinggal menyesuaikan ukuran daripada background. Melebihi ukuran background juga tidak masalah. Yang jelas sesuai dengan gambar yang kita inginkan. Nah, contoh, saya ingin membesarkan. Nah, membesarkan. Nah, kalau kita ingin melepaskan, boleh. Kita klik kanan, ambil rotasi 90. Nah, seperti ini. Jadi gambarnya bisa kita letakkan di sini. Nah, kita tinggal ingin membesarkan atau ingin mengecilkan layar, kontrol kurang, kontrol plus ditambah dengan kurang, semakin berkurang dia. Kemudian kontrol tambah itu membesarkan. Nah, kontrol kurang itu mengecilkan. Kontrol besar itu membesarkan. Tambah itu membesarkan. Nah, ini tergantung kita. Nah, saya ingin membesarkan sesuai dengan ukuran background tadi. Nah, oke, ini tergantung teman-teman apakah pengen satu penuh seperti ini saja tanpa ada lebih seperti ini, atau lebih seperti ini juga bisa. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita enter. Nah, gambar sudah menyatu dengan background. Objek gambar menyatu dengan background. Nah, rencana kita ingin mengurangi ketajaman daripada objek gambar. Nah, di sini ada opacity. Nah, ini pertama ada 100%. Kalau kita ingin transparan, kita kurangi saja. Nah, objek gambar akan nampak berkurang. Kalau ingin melihat benar-benar berbeda, kita kasih 0. Maka yang terlihat hanya background-nya saja. Nah, kita tambahkan, akan terlihat kembali. Nah, di sini bisa kita lihat, itu fungsi daripada transparan, opacity tadi. Tergantung kebutuhan. Nah, ini. Oke. Oke, sampai sini. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Dilanjutkan saja, Pak. Oke, saya lanjutkan ya.
untuk desain, baru sebentar dibuka. Oke. Nah sekarang gambar sudah, kemudian kita ingin memasukkan logo. Nah logo berarti yang kita simpan di mana? Posisi logo yang kita simpan. Nah saya menyimpan logo juga. Atau teman-teman ingin mengambil logo itu dari internet. Nah kalau dari internet kita tinggal membuka internet saja. Nah kita ambil di sini Google. Bukan, maksudnya ada ke sampul yang berwarna putih dijual tapi tidak dibeli, Ji. Oke, tinggal kita buat logo ig.png. Kenapa PNG? Karena PNG lebih mudah penyeleksiannya. Atau JPEG boleh. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, kalau saya biasanya ambil gambar saja. Gambar, nah, tinggal kita copy saja. Klik kanan, kita copy image. Nah, kemudian baru kita tampilkan ke sini. Sudah copy image, tinggal Ctrl P saja. Nah, kan tinggal Ctrl P saja, maka dia akan menyatu. Nah, untuk membesarkan mengecilkan tadi fungsinya sama, Ctrl P. Nah, ini kita bisa tekan Shift untuk membesarkan mengecilkan. Nah, dengan menarik mouse-nya. Nah, kita letak misal di bagian pojok kiri atas. Nah, setelah kita sesuai dengan posisi yang kita inginkan, baru Enter. Nah, sekarang teman-teman lihat di bagian kanan. Ini ada 3 layar sekarang bertambah. Layar 1 yang logo. Supaya kita mudah membedakan, kita buat saja di sini logo. Logo. Nah, oke. Artinya yang lagi aktif di sini adalah logo. Sementara objek gambar tidak aktif. Karena yang kita blok adalah logo. Nah, ingin kita hilangkan logo, kalau kita ingin menghilangkan logo, tinggal klik ini. Nah, hilang. Kalau kita ingin mengaktifkan kembali, tinggal klik matanya, timbul. Oke, ini untuk gambar. Nah, sekarang kita menuju tulisan. Nah, ini kita tidak tahu posisi tengah ini berapa yang di atas, dan ini kita tidak tahu juga tengahnya di mana. Nah, untuk membelah supaya artinya antara kanan dan kiri ini seimbang, maka kita kasih garis bantu. Nah, caranya seperti apa? Kita klik view. Di sini ada new guide. Nah, tadi saya mengambil 21 kali 29, berarti sekitar 10,5. Nah, 10,5 akan muncul garis pembatas. Ini berarti di posisi tengah, kiri kanannya seimbang. Sekarang kita ingin menuliskan. Nah, ini tulisan. Nah, kalau tulisannya lagi aktif, berarti di sini nampak berbeda dengan tool yang lain. Berarti tulisannya aktif. Kita tinggal letakkan di posisi sini. Tetapi ingat, posisikan dia di atas logo. Posisikan dia di atas logo. Berarti di atas logo seperti ini, logonya aktif. Kita letak di sini. Nah, muncul kan layar 1. Berarti posisinya di atas logo. Kita buat misal workshop. Huruf besar semua. Workshop PTK. Nah, ini hurufnya ukurannya 29, kemudian black, kemudian ini jenis huruf. Nah, ini kemudian kita klik di layar. Nah, tertulis workshop PTK. Nah, sekarang kita klik lagi move tool atau untuk memindahkan. Nah, kita tekan Ctrl P. Tekan Ctrl P. Nah, untuk membesarkan atau mengecilkan, tekan Shift supaya seimbang antara kiri dan kanan. Nah, ini posisi tengah. Posisi tengah, karena kita sudah punya garis, posisikan dengan memindahkan tanda panah yang ada di keyboard saja. Nah, ini ke kiri, ke kanan. Nah, tanda keyboard yang ada di laptop ada atas, bawah, kanan, dan kiri. Nah, ini saja yang kita gunakan. Kemudian baru Enter. Nah, oke. Workshop PTK. Sekarang kita ingin workshop PTK ini ada warna yang berbeda. Nah, kita klik di sini, klik kanan. Klik kanan, ambil blending option. Ini fungsinya adalah memberikan seni pada tulisan workshop PTK. Teman-teman bisa mencoba. Ini tulisan timbul. Nah,
Berbeda, tulisan timbul kita klik di sini. Beberapa pilihan, banyak pilihan. Emboss. Nah, kemudian ada kilo emboss. Nah, ini ya. Ini fungsinya bisa teman-teman gunakan. Ini hanya sekedar menyampaikan saja, yaitu klik kanan, pilih blending option. Oke. Nah, sekarang kita masih pada tulisan saja. Misal PTK kita laksanakan hari apa, tanggal berapa, bulan berapa. Nah, kita tinggal tuliskan saja tanggal berapa. Misal, pelaksanaan hari Kamis, tanggalnya misal tanggal 12 Maret 2020. Nah, ini berada di posisi atas workshop. Nah, kalau ingin memindahkan seperti ini, bisa kita pindahkan. Nah, ini teman-teman untuk tulisannya. Nah, sekarang ini sedikit ya. Sekarang kita ingin memberi gambar pembicara misal. Gambar pembicara pada layar kita. Ini kita posisikan tetap di posisi atas. Nah, ini ada pilihan. Rectangle tool. Ada pilihan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pilihan. Tergantung teman-teman inginnya yang mana. Nah, misal kita inginnya polygon tool. Nah, ini tekan shift. Kenapa kita harus menekan shift? Ini untuk menyeimbangkan dengan menarik mouse kita. Nah, jadi besar kecilnya seimbang. Ini kalau polygon. Nah, ini segi 5 ya polygonnya. Kita ingin segi 6. Kalau segi 6 berarti ini kita tambah. Layar atasnya kita tambah, jadi 6. Nah, sekarang nah, ini 6. Oke. Nah, kemudian kita tekan move tool lagi. Kenapa? Untuk memindahkan kembali. Nah, memindahkan. Nah, bagaimana supaya polygon ini seimbang? Kita tekan Ctrl T. Nah, ini untuk membesarkan dan mengecilkan. Nah, kalau untuk menggeser seperti ini. Nah, sampai timbul bentuk seperti ini. Nah, oke, baru kita letakkan misalnya di sini posisinya. Nah, sekarang kita ingin memberi gambar di atas polygon. Posisi tetap yang aktif di polygon. Kita ambil gambar di mana gambar kita tersimpan. Nah, saya mengambil gambar saya. Kemungkinan ada di download. Nah, ini gambar saya yang saya ambil. Nah, dia muncul seperti tadi. Nah, kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Kemudian, tarik ke bawah, kita pindahkan. Ini berarti layar yang aktif adalah layar kerja yang gambar saya. Karena posisinya di sini. Nah, ini kita pindahkan ke layar kerja kita. Nah, ini kita minimize. Kemudian Ctrl T untuk membesarkan. Membesarkan dan mengecilkan, tekan Ctrl T. Nah, kemudian Enter. Sekarang polygon berada di bawah gambar. Gambar ini kita beri nama BHP misalnya. Nah, gambar BHP berada di polygon. Polygon tertutup. Sementara gambar polygon tidak nampak bentuknya. Untuk supaya gambar saya menyatu dengan polygon, masuk di dalam polygon, kita tekan Ctrl Alt secara bersamaan dengan G. Ctrl Alt dan G. Nah, masuk ke dalam. Nah, supaya gambarnya ini bagus, Ctrl T lagi. Nah, kita seimbangkan. Kita seimbangkan gambar T.
fungsi kerjanya sama dengan yang saya kirim itu. File yang dikirim itu fungsi kerjanya sama. Oke, iklan terlalu banyak nih keluar, maka ini sangat mengganggu sekali. Oke, kita biarkan saja. Tapi menghalangi ya. Nah, oke. Nah, sekarang misal kita ingin menambah ada list di bagian bawah ini. Nah, kita gunakan saja yang tadi, polygon tadi. Nah, ambil rectangle tool. Nah, kita tekan Ctrl Shift. Nah, kita letak di sini. Warnanya kenapa kuning? Karena kita di posisi ini kuning. Nah, kemudian kita turunkan ke bawah menggunakan tanda panah yang ada di keyboard. Kalau kita ingin mengubah menjadi biru, kita klik di sini. Nah, kemudian ambil warna biru. Warna biru. Nah, kemudian kita siram. Kita siram menggunakan nih, Paint Bucket Tool. Kita siram di sini. Oke, di sini ya kita siram. Nah, mengganggu iklannya ini, maaf teman-teman semua. Nah, sekarang kita ingin ini warnanya agak transparan, sama dengan tadi, kita gunakan nih, dikurangi. Nah, ini tergantung kita ya, mau kita kurangi atau kita lebihkan, terserah. Nah, sekarang sudah ada gambar pembicara, narasumber. Kalau tulisan itu tinggal kita klik ini saja ya, tulisan-tulisannya. Nah, ini bisa kita lihat yang aktif adalah di rectangle tool. Ini yang aktif sekarang, posisinya yang terblok biru. Nah, ini aktif. Kalau teman-teman ingin menambahkan lagi, di sini kan baru Kamis 12 Maret. Misal, kontak person atau narahubung. Narahubung. Nah, kenapa warna biru? Karena posisinya di sini warna biru. Nah, sekarang kalau mau mengubah warna, ini kan biru. Nah, maka tulisannya warna biru. Kita blok A. Nah, Ctrl A, kita blok semua, baru kita ganti ini warna hitam. Nah, akan berubah jadi warna hitam. Nah, narahubung. Nah, ini masih posisi di narahubung. Nah, sekarang narahubung berada di rectangle 1 di atas, paling atas sekali. Sekarang kita ingin, misal narahubungnya di sini, Ibu Maisuri Sata. Maisuri Sata. Nah, di sini tertulis kan Maisuri Sata sesuai dengan yang kita tuliskan. Nah, kalau ingin sekaligus saja langsung Maisuri Sata dengan nomor HP-nya, tinggal tambah saja 082356753452 misal. Nah, ini kita klik di sini. Nah, kemudian klik lagi move tool tadi. Nah, tinggal kita sesuaikan saja dengan menggunakan tanda panah yang ada di keyboard kita. Nah, ini teman-teman. Oke. Kemudian bentar. Tadi saya juga ada buat pamflet sesuai dengan teman-teman semua. Nah, ini gambarnya hampir sama saja yang saya sampaikan tadi. Nah, ini tinggal cari logo di Google saja. Logo-logo ini. Kalau ingin mencari logo kalender, maka kita klikkan saja kalender PNG. Teman-teman bisa langsung. Nah, ini banyak kalender PNG. PNG ini kenapa? Kalau formatnya PNG, antara background dengan objek itu terpisah. Jadi kita bisa langsung mengambil objeknya saja. Tapi kalau teman-teman menggunakan JPG, ini antara background dan objek itu menyatu. Mau tidak mau, teman-teman harus memisahkan dulu. Nah, itu bedanya ya, PNG dengan JPG. Nah, oke. Itu sekedar pengetahuan. Nah, setelah sampai di sini, misal ini sudah selesai. Teman-teman ingin menyimpan.
Nah, menyimpan seperti di program yang lain, Word juga sama. Kita klik file, kemudian save. Save atau kalau ingin cepat dengan menekan Ctrl di plus S bersamaan. Nah, di sini. Nah, teman-teman tinggal membuat file name-nya apa? Misalnya pamflet. Posisikan di mana? Letaknya di mana pamflet ini? Misal di D. Di D di mana kita ingin meletakkan. Nah, misal D. Nah, kemudian di sini ada format. Nah, ini sangat penting teman-teman ketahui, format. Nah, biasanya kalau untuk PSD, Photoshop hanya dua, biasanya yang saya gunakan. Format PSD dengan format JPG ini, JPEG. Yang di dalam kurungnya ada JPG, JPEG, dan JPA. Nah, ini dengan yang ini. Apa bedanya PSD dengan JPEG? JPEG ini. Kalau PSD, teman-teman nanti mudah untuk mengeditnya. Jika ada kekeliruan atau kesalahan di dalam gambar player yang kita buat. Nah, misal kita ambil sekarang PSD lah, kita ambil. Kita ingin membedakan. Kita letak di buat, misal ini latihan. Di D latihan. Kita ingin membedakan antara PSD dengan JPG. Nah, di latihan, oh berarti ada sama ya latihan. Di new folder, oke, new folder aja. Nah, kemudian save. Nah, kalau melihat ini, kita klik done show again, baru oke. Nah, ini proses lagi menyimpan. Kita lihat prosesnya lagi menyimpan. Nah, kita lihat di D, apakah sudah tersimpan atau belum? Di new folder tadi, new folder. Nah, tersimpan. Kita hanya bisa melihat gambar seperti ini, tidak terlihat gambarnya. Nah, ini dalam bentuk PSD. Nah, mau tidak mau, ini kalau kita ingin membuka, kita bisa mengedit. Nah, kalau kita membuka, inilah gambarnya, kalau kita ingin membuka. Jadi bisa diedit. Nah, yang kedua, kita ingin bentuk gambarnya berarti dalam bentuk JPEG. Berarti Shift A, Shift Ctrl S kalau cara cepat. Nah, ini namanya tetap pamflet. Nah, ini PSD tadi ya muncul ya. Namanya tetap pamflet. Nah, ini kita ganti menjadi JPEG. Nah, ini ada beberapa JPEG ya, tapi yang kita ambil bagian yang atas. Bagian yang atas, JPEG, JPG, JPEG, dan JPA. Nah, kita klik. Nah, kosong ya. Sekarang kita save. Nah, setelah munculnya seperti ini, biarkan saja, langsung oke-kan saja. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Berbeda antara ini PSD, ini JPEG. Perbedaan antaranya berbeda. Ini PSD, ini JPEG. Kalau JPEG, kita langsung bisa melihat hasil daripada pekerjaan kita. Kalau PSD, kita hanya bisa melihat logo yang seperti ini saja. Artinya apa? Ini kalau kita buka, gambarnya akan kembali ke sini. Nah, ini bisa kita edit. Tetapi kalau kita buka yang JPEG ini, klik, ambil, open with Photoshop. Nah, ini dalam bentuk JPG. Bedanya apa? Kalau kita ambil di aplikasi Photoshop, ini JPEG hanya satu gambar saja. Artinya apa? Kalau kita mengedit, ini agak sulit. Karena dia menyatu sudah. Semua tulisan-tulisan dan logo, gambar, ini sudah menyatu menjadi satu. Kalau PSD, nah ini bisa kita edit. Semuanya tidak menyatu. Jadi kita tinggal mengedit aja. Ini tidak menyatu. Nah, ini tidak menyatu, kita bisa mengeditnya. Contoh, kita ingin mengedit narah hubungnya. Ambil T, kemudian narah hubung kita edit. Nah, kita jadikan maesuri saja. Nah, tinggal klik, berubah. Tetapi kalau pamflet yang dalam bentuk JPG, nah ini tidak bisa kita edit. Tidak bisa kita edit, sulit untuk mengeditnya. Karena dia sudah menyatu dalam satu file. Kalau pamflet bentuk PSD, ini terpisah antara tulisan, objek gambar, background terpisah. Jadi kita bisa mengedit masing-masing. Kita bisa mengedit. Nah, ini tergantung kita kalau kita ingin mengeditnya. Nah, ini untuk pamflet teman-teman semua. Nah, mungkin itu Pak Moderator.
untuk saat ini. Oke. Baik. Mungkin kita ini ya langsung masuk aja sesi tanya jawabnya Pak ya. Oke, boleh. Iya. Materinya sudah di-share ya oleh panitia, oleh penyelenggara ya. Link materinya sudah. Sudah. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi penyampaian materinya yang keren karena langsung tutorial. Mungkin masih ada yang belum mengikuti secara detail. Kita buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu menuliskan di kolom chat atau menekan tombol raise hand. Nanti dipersilakan sama host dibuka mikrofonnya untuk langsung berkomunikasi dengan Bapak Sulaini. Silakan Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Kolom chat. Ibu Dina Widyastuti. Bu Dina Widyastuti menanyakan, Photoshop apakah bisa digunakan di HP atau tablet, Pak? Mungkin bisa langsung dijawab saja, Pak. Nah, kalau Photoshop biasanya hanya untuk PC saja, Bu. Karena dia ini Photoshop biasanya untuk yang kalangan profesional biasanya. Kalau yang ada di tablet atau di HP itu tidak sempurna. Tidak bisa kita melakukan yang seperti ini. Nah, biasanya kalau di HP kebanyakan dengan aplikasi-aplikasi yang lebih sederhana. Seperti Canva itu kita bisa membuat pamflet, tapi itu sederhana sekali. Nah, kalau Photoshop memang membutuhkan ketelitian dan keahlian. Jadi memang hanya bisa digunakan untuk PC saja kalau Photoshop. Halo? Ya. Ya, itu Pak. Demikian Ibu Dina. Mungkin masih ada yang perlu ditanyakan, Pak. Pak Adrian, mungkin bisa dibuka yang ingin bertanya mikrofonnya. Selamat malam. Malam. Oh iya, tadi saya ketinggalan Pak, bisa diulang lagi? Nggak bisa-bisa. Harus sabar. Iya Pak, BHP kalau apa? Kalau jelas pakai handsfree, nggak jelas. Biasa aja. Tanpa handsfree? Iya, nggak usah pakai handsfree, nggak jelas Pak. Kedengaran? Ah iya, dengar. Cuman kalau pakai handsfree itu Dengar? Dengar? Ya, kayak gitu. Jelas, dengar, Pak. Halo. Jelas. Iya. Jelas. Oke. Makasih, itu aja. Oke. Ulang katanya. Sebelum diulang mungkin bisa ini juga apa Pak BHP spek untuk aplikasi Adobe Photoshop CS6 ini. Spek laptopnya minimal supaya agak enakan gitu. Oke. Kalau teman-teman memiliki dana yang lebih, memang sebaiknya menggunakan spek yang tinggi untuk Photoshop CS6. Kenapa? Mungkin nanti banyak data-data yang kita simpan dalam bentuk PSD. Nah, format bentuk PSD itu banyak memakan tempat.
karena dari pixelnya yang tinggi, sehingga kapasitas meganya juga akan tinggi. Nah, tetapi kalau kita hanya menyimpan dalam bentuk gambar saja, tidak PSD, itu tidak masalah, lebih kecil. Nah, kalau saya kebetulan juga memang spek saya yang saya beli kemarin lumayan, Core i3. Kalau bisa Core i5, kalau punya dana yang lebih. Tapi kalau dulu saya menggunakan Toshiba juga pernah, itu speknya biasa-biasa saja, CS4 dulu. Jadi intinya sebenarnya masih bisa kita gunakan, walaupun spek kita masih biasa untuk Photoshop. Cuman terkadang kelemahannya adalah apa? Agak lambat, itu aja. Apalagi kalau kita sudah banyak menghasilkan karya, terutama dalam bentuk format PSD. Itu akan memakan tempat dan cara kerjanya menjadi lambat. Itu Mas Mujib. Ya, jadi untuk desain grafis memang speknya ya agak di atas lah Bapak Ibu. Ya, istilahnya bukan standar gitu, bukan standar. Ini masih ada Pak. Mungkin saran kalau RAM 2 GB menggunakan Photoshop berapa Pak? Ininya. Kalau misalnya cuma RAM-nya 2 GB dan Core i3, kira-kira kalau sebaiknya gunakan misalnya Photoshop CS3 atau CS4 yang di bawah daripada CS6. Karena CS6 ini ada penambahan-penambahan fitur akhirnya melengkapi daripada versi-versi sebelumnya. Nah, kalau kita RAM-nya kita agak rendah, gunakan Photoshop misal CS2. Fungsinya sama, hanya bedanya penambahan fiturnya saja. ya, jadi itu Pak Agung menggunakan Adobe CS yang ada di bawah. Kemudian ada nggak ya? Kalau enggak ya terpaksa ngulangi. Yang enggak diulang apa-apa. Aja. Ya. Apa? Ya, siap. Itu Suaranya siapa ya? Ya, lihat. Saya menggunakan Pak Dani Suara. Saya menggunakan Adobe CS6 di RAM tidak ngelak. Ngilak itu apa? Juga kurang ngerti nih Pak. Mungkin bahasa daerah ya, saya juga nggak. Macet. Nah, itu dia yang saya sampaikan tadi, bahwa spek dalam untuk desain grafis itu sangat penting sekali karena terkait pada kelancaran dan kemudahan dalam pembuatan desain kita untuk kerja kita supaya lebih mudah. Tetapi kalau kita menggunakan versi yang cukup tinggi sementara spek kita rendah, nah ini akan menjadi kendala bagi kita terutama dalam kecepatannya. Dulu saya juga menggunakan Toshiba yang lama. Nah, itu awal-awalnya memang lancar, tapi ketika banyak file-file yang saya simpan dalam bentuk PSD, akhirnya itu memperlambat proses kerja. Nah, jadi ini harus kita seimbangi juga. Kalau bisa selain versinya yang rendah, kemudian RAM-nya sesuaikan dengan versinya, kemudian gunakan hard disk eksternal untuk menyimpannya. Jangan menyimpan hasil karya di laptop, supaya proses kerja kita di laptop tidak terkendala. Dan Bapak Ibu, sebenarnya saya sama dengan Bapak Ibu, awalnya juga sama sekali pengetahuan tentang Photoshop ini sangat-sangat nol. Tetapi karena saya hobi fotografi, akhirnya saya berburu tentang materi-materi Photoshop, yaitu mulai dari internet dan buku-buku. Saya belajar otodidak sendiri, alhamdulillah sudah 6 tahun, dan itu menghasilkan.
Nah, dari sanalah saya belajar tentang masalah Photoshop dari awal. Dari nol sama sekali tidak tahu. Nah, kalau Bapak dan Ibu hobi dengan Photoshop, cobalah cari informasi-informasi yang terkait dengan Photoshop. Kalau tidak dari buku, dari internet. Fungsi-fungsi toolnya apa saja, itu bisa kita coba kan. Ya, jadi Bapak Ibu spek laptop cukup berperan sebenarnya. Saya juga dulu sebenarnya saya jarang main di Photoshop sih. Biasanya mencoba-coba mainnya di Inkscape. Itu pun masih belum mahir. Terasa sekali bedanya ketika menggunakan laptop yang speknya agak tinggi dibanding yang standarnya yang Core i3 dengan RAM 2 GB gitu. Kalau sekarang pakai AMD Ryzen 5 dengan memori RAM-nya 8 lumayan, udah agak sedikit lebih lancar gitu. Tapi kalau memang Bapak Ibu ada dana lebih ya dan hobinya desain grafis, saran Pak BHP bisa diikuti. Minimal Core i5 dengan RAM minimal 8 itu sudah keren sekali. Ini masih ada Pak? Iya. Kira pilihan color mode yang paling tepat digunakan apa Pak? Terus perbedaannya menyimpan dalam bentuk JPG sama PNG, kalau dalam Photoshop kira-kira apa? Nah, ini color mode kan pada saat kita membuka awal ya layar kerja baru, ada beberapa pilihan. Nah, biasanya saya RGB saja yang saya gunakan, RGB color. Itu saja yang saya gunakan. Nah, kemudian RGB saja Pak, kita mencetak juga insya Allah tidak ada perubahan daripada warna. Nah, terus perbedaan menyimpan dalam bentuk JPG dan sama PNG sangat berbeda Pak, JPG sama PNG. Yang saya jelaskan tadi bahwa kalau untuk JPG itu semua gambar, background, apa tulisan itu menyatu dalam satu file, dalam satu gambar. Sementara PNG itu antara objek dan background itu terpisah. Nah, maka kalau kita mengambil logo-logo, contoh ini yang saya sampaikan tadi, ini saya langsung praktekkan ya, kita lihat logo. Nah, kita ambil misalnya logonya PNG. Nah, ini langsung saya praktekkan, kita lihat logo PNG. Mudah-mudahan ini logo PNG. Nah, logo PNG itu Bapak dan Ibu biasanya dia terpisah antara objek, ini objeknya. Backgroundnya adalah yang bagian belakang layar. Ini misalnya. Nah, saya simpan misal. Saya simpan di layarnya blank, Pak. Layarnya nggak nampak. Oh, layarnya. Oke, bentar, Pak. Saya simpan misal di download. Ini mungkin mode ininya. Mode share kontennya kayaknya. Layarnya kenapa? Kalian tuh Pak. Kenapa? Nggak nampak, kosong. Di layar peserta nggak nampak ya. Coba share kontennya mungkin Pak. Jangan apa ya? Ada pilihannya kalau tidak salah. Yang nampak keseluruhan, jangan cuma aplikasi. Yang saya tutup dulu. Ini. Itu udah nampak. Sudah? Udah. Sudah? Hilang lagi. Hah? Sudah, Pak. Ya. Sudah? Udah. Coba buka file yang lain, Pak. Nah, sekarang saya ingin melihatkan membuka ya yang JPG dengan PNG. Mudahan ada di sini. Saya menyimpan logo. Nah, ini ada logo, saya simpan. Mudahan ada PNG. PNG ya. Tidak mau ya. Kita cari dulu 30 hari. Nah, ini logo kalender dalam bentuk PNG. Nah, ini bedanya Pak ya. Kalau dalam bentuk PNG, apa nih?
yang Bapak yang bertanya tadi, kalau dalam bentuk PNG, ini objeknya. Blank lagi. Objeknya bisa diputar-putar. Nah, blank lagi. Waduh. Oh, kelihatan kok Pak, jelas. Kelihatan? Ya di saya sih kelihatan. Iya, kelihatan. Kelihatan Pak ya? Bagus, bagus. Bagus. Iya. Kelihatan jalan-jalan itunya. Oke. Nah, ini kalau dalam bentuk PNG, Bapak, antara objek dan background itu terpisah. Nah, kita bisa langsung memindahkan ke layar kerja kita. Nah, background-nya tidak terikut. Background yang ini tidak terikut. Nah, bagaimana kalau kita buka dalam bentuk JPEG? Nah, ini bedanya Pak ya. Kita lihat dalam bentuk JPEG ini, misal saya ambil gambar saya dalam bentuk JPEG. Nah, ini dalam bentuk JPEG. Nah, saya ingin mengambil gambar saya. Ini gambar saya. Ini tidak terpisah antara background dengan semua terikut. Ini bedanya Pak. JPEG dengan PNG. Kalau JPEG, semua gambar antara background dengan objek itu menyatu. Jadi semuanya terikut ketika kita memindahkan. Tetapi kalau PNG, itu, nih kalau PNG seperti ini Pak. Antara background dengan objek ini terpisah. Nah itu bedanya. Mungkin itu apa jawaban saya? Demikian Pak Art Supit, perbedaan antara JPG dan PNG. Ada yang bertanya nggak ya? Ini ada pertanyaan dari Pak Rahman. Mungkin bisa dibuka Pak Adrian, mikrofonnya Pak Abdurrahman saja langsung. Panelis ya, saya langsung bertanya aja ya. Abdurrahman. Iya. Assalamualaikum Pak. Silakan Pak langsung. Iya. Kalau misalnya saya punya file tanda tangan, biasanya kan saya foto dulu, kemudian saya insert ke file tertentu, misalnya file Word. Itu biasanya background-nya tidak transparan. Untuk membuatnya transparan itu mungkin mohon ditunjukkan bagaimana caranya, Pak. Oke. Nah, biasanya kalau tanda tangan ini kita lihat tanda tangan ya. Nah, ini ada tanda tangan. Nah, saya ambil ini misalnya. Kalau kita langsung ke Photoshop, ini tanda tangan saya, misal langsung ke Photoshop. Nah, ini gambar tanda tangan saya. Blank, Pak, layar saya. Lihat di sana. Di sana kelihatan? Tidak kelihatan, Pak. Kelihatan. Oh? Udah kelihatan, Pak. Oh, Udah. ini, oke. Oke, masih. Tidak kelihatan? Sekarang Mungkin ya. udah kelihatan kali ini, Pak. Kelihatan. Nah, ini Pak, ini dalam bentuk JPG yang saya foto, Bapak. Dalam bentuk JPG. Oke. Nah, ini kan tidak bisa kita ini kan. Nah, kita bentuk layar baru dulu. New. Nah, ini kita ganti sentimeter. Misal di sini 21 kali misalnya 29. Nah, supaya lebih besar. Nah, ini layar kerja baru. Tanda tangan tadi kita drag ke layar baru. Nah, layar baru. Tanda tangan tadi. Nah, kemudian ini kalau mau kita buang, ini Pak, biasa menggunakan ini saya Pak. Magic Wand atau hapus eraser tool. Nah, dan kalau transparan ini Pak, transparan, nah dia hilang. Nah, kita warnai dulu backgroundnya dengan warna yang lain supaya nampak perbedaannya. Nah, supaya nampak perbedaannya. Kalau kita transparan, ini akan hilang. Hilang kan Pak? Nah, kalau kita pakai ini Magic Wand, nah ini kita buang. Nah, ini tinggal buang warna-warna putihnya. Oh, sorry.
Warna putihnya kita buang. Klik-klik di sini. Nah, kemudian kalau kita ingin menjadikan dia hitam, Ctrl J, berarti kita menambah lagi, Pak. Menambah, ambil, multiply. Nah, supaya hitam. Mengurangi kehitamannya gunakan transparan nih. Nah, ini tanda tangan, Pak. Tapi kalau Bapak tidak menggunakan Photoshop, biasanya yang lebih mudah itu, kalau saya, Pak, ini, klik kanan, ambil Microsoft Office 2010. Kalau Office-nya 2010. Oke. Nah, kemudian di sini edit, ada namanya edit picture. Blank kalau ini Pak layarnya, Pak. Oke, gunakan brightness dan kontras. Nah, seperti ini Pak, kita gunakan. Tidak terlihat Pak. Blank Pak. Antara blank. Pak? Blank Pak, blank. Oh, blank ya, aduh. Gimana nih? Sudah. terlihat? Sudah. Sudah terlihat? Halo? Oh ya, sudah. Sudah terlihat? Nah, ini Pak, kalau ini kita misal kita ingin menyatukan. Nah, ini bisa dipindahkan nih, Pak. Nah, ini bisa tanda tangan langsung sudah, Pak. Jadi caranya seperti ini, Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Yang paling penting Bapak, kalau tanda tangan harus di kertas putih supaya lebih mudah. Oke, siap Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Simpan di sana. Bu Indah. Mungkin mikrofonnya Bu Indah bisa di... Ini ada beberapa yang angkat tangan. Bu Indah dengan Pak Taufik Pada. Mungkin bisa dibuka mikrofonnya. Ya. Rambut Indah sudah hidup. Silakan Ibu Indah. Oke. Indah. Silakan Ibu. Mrs. Indah, silakan. Barangkali suara saya tidak terdengar ya Pak Mujid oleh Ibu Indah. Jelas Pak, terdengar. Mungkin Bu Indahnya nggak dengar mungkin ya atau kemana ya. Pak Taufik Pada. Tadi sudah kalau tidak salah Pak Taufik Pada. Oh sudah ya? Putri ya? Ini masih ada Pak, Putri ya. Coba dibuka. Ibu. Oh Ibu anu Pak Dani Suara ya? Oh boleh ya. Ya Pak Dani Suara ya. Silakan. Ya silakan Pak Danis. Sudah Pak Mujid. Pak Dani sudah saya open. Pak Dani silakan. Pak Dani Suara. Ya. Oh Ibu Indah sudah hidup kembali. Enggak apa-apa. Kita berikan kesempatan dulu Pak Danis. Danis silakan. Ya deh. Ada nggak lah? Oh Danis. Kan nggak belajar. Ini jadi kamu ya. Kayaknya ini ya. Bu Indah. Siapa saja? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Ini mari.
Assalamualaikum Pak Mujid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu langsung. Terima kasih. Saya kepencet. Dan juga saya mau tanya, saya ngikutin materinya dari awal ini. Saya juga sudah Suaranya Ibu agak sedikit ditambah volumenya gitu. Halo, ya bisa kedengaran suara saya? Kedengaran tapi agak gitu. Halo? Halo. Kedengaran nih. Sekarang ya Bu, ya, silakan. Kedengaran. Ya, silakan Ibu. Halo. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak narasumber yang terhormat, saya tadi sudah mendownload, tapi saya sebenarnya nggak tahu. Kemudian saya mencoba mengerti apa namanya, ini layar baru, tapi tampilannya yang saya lihat itu tidak seperti layar yang ditampilkan sama Bapak narasumber tadi. Kemudian mungkin bisa kan kembali layarnya Bapak merasa layar tampilannya karena software yang Bapak gunakan tinggi atau saya bagaimana? Kemudian Putus-putus ya? halo, kedengaran? Putus-putus Ibu suaranya. Saya chat aja kalau begitu ya Pak. Boleh, ya. Silakan Ibu di chat aja. Ya, terima kasih. Sambil menunggu chatnya Ibu Indah. Ini ada di kolom chat saya ini. Perbedaan Photoshop dan CorelDRAW apa? Kelebihan dan kekurangannya. Bapak. Halo. Ya. Ini ada pertanyaan. Perbedaan Photoshop dan CorelDRAW apa Pak? Kelebihan dan kekurangannya gimana? Kelebihan dan kekurangannya. Sebenarnya kalau bertanya tentang masalah kelebihan, masing-masing mempunyai kelebihan. Nah, Photoshop awalnya hanya digunakan untuk pengeditan foto, ternyata lebih luar biasa lagi juga digunakan untuk membuat spanduk ataupun yang berkaitan dengan desain grafis. Nah, Corel luar biasa. Tergantung masing-masing orang lebih menyenangi yang mana. Nah, kalau untuk masalah tampilan, mungkin saya bisa lihatkan tampilan dari CorelDRAW, kebetulan saya pakai CorelDRAW X7. Kita lihat perbedaan tampilannya seperti apa. Kita lihat dulu ya, bentar, lagi proses. Corelnya lagi proses. Lama prosesnya. Prosesnya agak lama ya. Masih loading. Nah, dulu kalau untuk Corel, jujur saja, saya juga otodidak belajar Corel. 1 tahunan lah saya baru belajar Corel. 1 tahunan lebih lah saya belajar Corel. Nah, awalnya juga saya waktu di IG, masuk IG, saya lebih banyak menggunakan yang namanya CorelDRAW. Tapi karena saya lebih suka, lebih banyak bersentuhan dengan Photoshop. Kalau masalah kekurangan kelebihan, masing-masing sebenarnya ada kelebihan, ada kekurangannya.
Jadi ibu bisa menggunakan Corel, bisa menggunakan Photoshop, di mana ibu lebih nyamannya. Apakah menggunakan Corel atau Photoshop? Tapi kebanyakan, nah ini kita lihat untuk Photoshop mungkin saya tutup bentar, kita lihat tampilan daripada Corel. Kita stop dulu Photoshop. Nah, kita lihat tampilan Corel Draw. Nah, ini tampilan Corel. Nah, ini tampilan Corel. Cara kerjanya sebenarnya ikon yang digunakan juga hampir sama. Ini ada new control, new lembar kerja baru, Control plus N, sama dengan Photoshop. Nah, ini juga kan cara kerjanya hampir sama. Hampir sama cara kerjanya dengan Photoshop. Di awal-awal membuka lembar kerja baru. Dari nama kita buat misal pamflet. Nah, Corel ini ukuran A4 sudah disediakannya A4, A5, A6 sampai dan seterusnya. Sementara kalau Photoshop itu tidak ada disediain. Kita yang mengetikkan. Nah, untuk ukuran ini ada satuannya ada untuk Corel sudah disediain semua satuannya. Bedanya antara Corel dengan Photoshop di awal masalah ukuran di Corel itu disediakan, tetapi kalau di Photoshop tidak ada disediakan A4, A5 kecuali kalau kita ingin menyimpan. Nah, ini CMYK 300 kemudian kita oke. Nah, ini cara kerjanya, Bu. Hampir sama saja, Bu. Ini tool-toolnya. Jadi tergantung para desain grafis, dia lebih senang menggunakan apa. Memang pada umumnya lebih banyak menggunakan Corel. Jadi halo nanya. Halo. Ya. Bisa ingin mana ini? Demikian Bu siapa tadi ini? Ya, agak lupa namanya. Jadi memang ada perbedaan masing-masing. Pak, sekarang saya mau tanya, apa namanya, kalau di Photoshop itu gambar yang misalnya kalau misalnya butuh gambar yang lain-lain, yang bentuk yang lain, bisa nggak? Kalau di Corel kan misalnya butuh gambar yang bentuknya tidak tetap begitu, itu bentuk yang dibuat melengkung misalnya, Photoshop bisa nggak? Karena menyebut perbandingan antara Corel Draw dengan Photoshop. Oke, kalau untuk di Photoshop misal kita contoh yang seperti ini. Ini ada gambar tanda tangan. Gambar tanda tangan, kalau kita ingin melengkungkan, Ctrl T dulu. Nah, Ctrl T, kemudian di sini ada pilihan. Ctrl T. Ctrl T, kemudian klik kanan. Nah, ada distorsi, perspektif, nah, muncul titik-titik seperti ini. Nah, ini untuk melengkungkan, kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, kalau coba saya buka yang desain cover yang saya buat, sebentar. Tapi yang memang mudah untuk lengkungan itu di Corel dibandingkan Photoshop. Saya buka dulu dokumen saya di Nah, ini kumpulan cover buku saya menggunakan Photoshop. Misal saya ambil Pak Hakim Laut. Sambil menunggu itu Pak, ini ada pertanyaan, Photoshop ini kerjanya online kah atau offline? Offline. Offline. Ibu Tri ya. Jadi Photoshop ini kerjanya offline. Yang penting install dulu aplikasinya. Ini lagi proses. Ini masih ada satu pertanyaan sambil menunggu. Ya. Indah, karena tadi tidak jelas pertanyaannya di chat. Tampilan layar saya saat review dokumen
kok beda ya dengan tampilan layar new dokumen yang Bapak tampilkan? Apakah kemungkinan perbedaannya akibat aplikasi download? Ibu menggunakan Ibu atau Bapak? Jenisnya. Bu Indah. Bu Indah. Menggunakan CS berapa? Oh? Menggunakan CS berapa, Ibu? Ya, itu yang saya nggak tahu, Pak. Saya download. Saya Oh, download. nggak Saya tahu. Ya. Biasanya perbedaan itu ketika teman-teman di waktu di Solo itu di CS-nya tampilannya agak berbeda. Versinya memang kalau beda versi Photoshop yang di-download itu fitur-fitur yang ditampilkan juga beda ya, Pak? Iya, ada perbedaannya. Pada saat saya mengisi acara di Solo, itu ada beberapa teman-teman itu lebih banyak menggunakan CS4 dengan CS3, sementara saya CS6. Nah, itu jadi agak kurang sinkron. Jadi saya heran, saya buka tampilannya beda dengan kalau bisa Ibu screenshot. Ya, lagi lainnya. Saya lagi online-nya di handphone, Pak. Oh, di handphone. Tampilan layar saya di laptop. Oh, di foto. Oh iya, nanti aja Ibu nanti dibahas di grupnya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Iya. Bisa dilanjutkan di grupnya Lontaran. Ini Bapak bisa kita lihat Pak ya. Ini. Nah, ini gambarnya. Yang ini desain cover yang saya buat. Ini mockup namanya. Mockup ini berarti contoh. Kita bedain aja ya karena ini sama deh ini. Kita bedakan saja. Kita cari gambar yang lain supaya bentar kita Nah, gambar yang ini, yang kursor bergerak, yang ini namanya mockup. Mockup ini sebagai contoh. Nah, ini akan saya pindahkan ke sini. Yang ini menutupi gambar mockupnya. Ctrl P, kita sesuaikan. Kita sesuaikan gambarnya, besarnya kita sesuaikan. Nah, ini menggunakan yang nama yang tadi Bapak bilang juga. Nah, ini kita sesuaikan. Nah, bagaimana ya ini pas dengan yang ada di belakangnya. Di belakangnya adalah mockup sebagai contoh. Nah, kita klik kanan, ambil distort. Nah, ini tinggal kita gerakkan. Nah, Bapak. Masing-masing titik di bagian pojok-pojok kanan atas bawah. Nah, kita mainkan nih. Nah, sambil menutupi. Akhirnya tertutup. Nah, kalau ingin menjulang, emboss akan terasa berbeda. Kita klik di sini. Nah, nampak ini kayak gambarnya menonjol ke depan. Ada pilihan, beberapa pilihan akan ada perubahan. Nah, akan ada perubahan. Nah, ini tergantung kita sukanya yang mana. Nah, kalau stroke ini adalah untuk garis tepi di sini. Garis tepi warna itu coba warna putih supaya terlihat. Nah, semakin nilainya kita tambah, maka semakin berbeda. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita ingin ada bayangan, ini bayangan. Bayangan tinggal tambah. Nah, ini bayangan Bapak dan Ibu. Nah, mungkin itu sedikit untuk desain cover untuk yang menggunakan lengkong tadi. Boleh nanya lagi nggak, Pak? Ya, silakan Bu. Ya, Pak, ini kalau di Photoshop apa ada menyediakan kayak template gitu ya?
Terkadang kan kita mendesain sebuah cover, misalnya book cover, kita kan biasanya butuh ide-ide gitu. Jadi kalau ada template kan biasanya kita lebih enjoy untuk kemudian memodifikasi. Maka di Photoshop itu ada template-template mungkin yang desain-desain idea mungkin yang bisa jadi alternatif kita untuk memilih sebelum kita mendesain cover kita sendiri gitu. Kalau template setahu saya untuk Photoshop bentar dulu saya ada, cuman itu hanya pada brushnya saja Bu, yang untuk membuat seni. Tetapi kalau template-template itu kita bisa searching di Google aja Bu, backgroundnya. Ini contoh, saya ingin backgroundnya yang kita ambil, Ibu bisa pilih. Tuliskan background biru, modern atau klasik atau abstrak atau polos, atau backgroundnya itu biru putih bisa juga. Nah ini banyak pilihan. Kita bisa milih biru putih modern misalnya. Nah ibu bisa milih yang mana mau dipilih. Nah kalau saya misalnya ini ada gambar yang seperti tadi yang ada di yang saya kirim itu, copy saja. Kalau kita menyimpan akan mengurangi kuota di dalam laptop kita. Jadi copy saja. Copy misal letakkan di sini. Nah ini kan kecil nih Bu. Kita bisa besarkan. Layarnya enggak. Kenapa? Masih blank ini. Blank ya layarnya? Iya layarnya, screennya blank ini. Pak Moji masih kelihatan kok Pak. Iya, kelihatan. Ya Pak. Di saya kelihatan. Mungkin masih masih. Ya mungkin jaringan saya kurang bagus. Jadi template-templatenya Ibu bisa ambil di Google saja Bu. Template-templatenya banyak yang gratis Bu. Nah seperti ini kan nih salah satunya. Nah kalau yang seperti ini Ibu bisa gunakan opacity-nya kita gunakan. Nah opacity ini untuk mengurangi ketajamannya. Nah gambar yang di belakang bisa terlihat. Nah kemudian yang ini juga bisa kita ambil. Nah dia ada perubahan. Mungkin bagus kalau kita ngambil template kayak di Vectesi mungkin ya Pak? Iya. Atau Flipic ya, bisa kan masuk di Photoshop? Bisa Bu. Iya. Nah, rujuk adik salah no. Hah? Mama Hana. Apa? Oh, lain benar kok. Nah, seperti ini. Jadi ada perubahan kalau kita lihat. Nah, sebenarnya di Google itu banyak template-templatenya. Kalau di Photoshop, saya lebih banyak kemarin yang dapat gratis itu di bagian brushnya saja, yang saya dapat gratisnya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih Pak buat infonya. Sama Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Ya, Bapak Ibu masih ada? Ini Bu. Iya. Ada link aplikasinya yang bisa di-share nggak Pak? Untuk Photoshop ini. Nah, kalau untuk Photoshop CS6, saya punya masternya, tapi itu dalam bentuk ini Pak. Saya bisa kirim WinRAR. Jadi Bapak Ibu bisa install langsung di laptopnya WinRAR tersebut, cari nanti application photoshop.exe. Itu bisa diinstal. Tetapi karena tinggi kapasitasnya, maka saya hanya bisa kirim lewat via email. Halo? Halo? Halo?
nulis emailnya di mana Mungkin ya? bisa ini juga Pak disimpan di Google Drive. Linknya yang dibagi bisa juga. Iya, atau di share link aja Pak Halo. dari Google Drive-nya Bapak itu. Jadi Google kita Drive saya cek dulunya saya. Mungkin sebaiknya di ini aja Pak disimpan di Drive. Di Drive. Ya nanti. Ya nanti link Ya, link Drive-nya aja juga. share Saya Pak. cari Supaya nggak berat. Ya kalau bisa disimpan di Drive. Nanti link Drive-nya di-share. Bentar Pak, nanti saya kirim Bapak Ibu ya. Saya cari posisinya tadi sudah. Ibu Maisuri aja nanti. Oke. Siap Pak. Ada lagi? Tidak ada Bapak Ibu. Kalau di kolom chat ini sudah nggak ada yang saya lihat. Kalau tidak ada, saya pengen bertanya sih. Tanya lagi. Pak Gus, setelah ini yang kalau bedanya tadi kan mode color itu ada duanya kalau nggak salah, RGB dengan CMYK ya, CMYK ya, CMK. Kalau misalnya untuk di print out atau dicetak begitu nggak masalah. Apakah ada perbedaan kualitas antara RGB dengan CMYK color itu? Nah, yang pernah saya baca Pak ya, antara RGB dan CMYK ini yang membedakan nanti pada proses pencetakan, printer yang digunakan. Itu saja biasanya. Tapi selama ini saya lebih sering menggunakan RGB daripada CMYK. Karena beberapa waktu yang lalu pernah diskusi sama teman yang memang bergeraknya di desain juga. Katanya kalau misalnya mau dicetak itu pakainya RGB. Tapi kalau untuk sekedar di-share di media sosial, gunakan aja modenya CMYK itu. Nah mungkin saya masih bingung sih karena belum terlalu belum terlalu terbiasa. Pokoknya jarang sebenarnya memeriksa ini. Memang yang pernah saya baca memang seperti itu Pak. Jadi pada saat proses pencetakan itu memang yang lebih bagus itu kita menggunakan RGB. Ya. Tapi ini tergantung pada jenis printernya Pak. Ya, kualitasnya itu. Tapi saya selama ini yang saya gunakan memang selama saya mencetak selalu RGB. Tidak pernah saya gunakan CMYK ya. Dan share dalam bentuk media pun saya RGB saja yang saya gunakan, tidak pernah saya ganti ke CMYK. Tapi kalau Bapak dan Ibu ingin mengetahui perbedaannya, coba saja dicetak RGB seperti apa hasilnya, CMYK seperti apa hasilnya. Gimana Bapak Ibu? Masih ada pertanyaan? Kalau di kolom chat sih kayaknya sudah habis. Masih ada? Analis gimana? Apakah ada pertanyaannya? Pak BHP salamnya Pak Tri Gus sama. Kenal. Tadi saya di chat. Salam sama Pak. Siap. Kenapa tuh Pak? Di chat tadi. Salam sama Pak Tri, Pak BHP. Siap-siap Pak. Gimana Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Di kolom chat ini saya lihat sudah nggak ada. Nah kalau tidak ada, satu lagi yang mau saya berikan Bapak dan Ibu, kita
lihat di sini layer di bagian kanan ini rame kan? Kalau kita tambah lagi tulisan-tulisan, dia akan semakin ke atas, semakin panjang. Nah, bagaimana supaya tampilan ini lebih bagus? Nah, kita jadikan grup. Yang pun kita jadikan grup. Misal, logo dan objek kan sama nih, gambar. Nah, yang gambar ini kita jadikan satu serumpun. Kita jadikan grup. Cara menjadikan grup adalah kita klik logo, kemudian tekan kontrol, klik lagi objek, tekan kontrol, tekan objek gambar. Nah, jadi yang terblok ini ada 2. Baru tekan kontrol G. Nah, jadi grup. Ini kita buat misalnya di sini background, karena khusus gambar. Nah, begitu juga tulisan-tulisan yang seperti ini. Kita jadikan satu grup. Kemudian yang ini, nah yang arah hubung kita pindahkan ke bawah. Nah, arah hubung kita pindahkan ke bawah. Ini tulisan semua. Tekan kontrol, klik, klik, klik. Kita jadikan grup. Tekan kontrol, tekan huruf J. Nah, ini kita buat misalnya di sini tulisan. Kenapa? Supaya lebih mudah pada saat kita ingin mengedit. Nah, yang gambar ini kita jadikan satu juga, grup. Nah, jadi gambarnya misal di sini narsum, karena gambar narasumber ya. Klik narasumber. Nah, jadi tampilannya lebih enak dilihat. Kalau kita ingin mengedit, tinggal klik tanda panah ini ke bawah. Nah, dia terbuka dan sendirinya. Yang mana yang mau kita edit? Kalau kita mau tutup, nah, ini kita mau edit bisa. Nah, dia jadi satu kesatuan. Misal, klik narasumber. Jadi dia langsung bisa dipindahkan sekaligus. Itu Bapak dan Ibu. Tanya lagi mungkin ya Pak? Iya, silakan Bu. Iya, ini kan terus terang Photoshop ini saya mengenalnya itu ketika seseorang itu ingin ngedit foto ya, ternyata membuat poster, membuat flyer, membuat desain book cover juga bisa di Photoshop. Oi, ngilen uji onda mengabaga. Untuk ukuran kertas atau ukuran dokumennya ya, itu kan ada weight-nya, ada panjangnya, lebarnya. Kalau yang di feature untuk properties ukuran layarnya itu ada X-nya. Apakah itu maksudnya yang pakai 3 dimensi, 4 dimensi gambarnya atau bagaimana ya? Apa Bu? Ini ukuran tampilannya itu Pak, kan ada lebarnya berapa seperti yang dijelaskan tadi ya? Iya. Kalau kertas itu kan ada legal. Iya. Di sini kan tampilannya dia ada 4 ya, ada lebar, ada tingginya, kemudian ada X di situ. Saya coba, ini kan kosong, X dengan Y. Nah itu fungsinya itu X-Y itu apakah kalau misalnya kita desain book cover itu seperti ada gambar 3 dimensinya atau bagaimana Pak? XY-nya ini maksud saya. XY ya? Iya. Ibu mau ambilnya dari properties? Iya, dari properties. Coba saya lihat juga. Properties, dokumen, kemudian kanvas. Coba saya lihat dulu properties misalnya. Ini supaya saya menyampaikan juga tidak salah. Saya lihat misalnya gambar. Mana gambar ya? Di bagian properties yang tadi ditampilkan itu Pak, yang ada mode RGB color itu, di bagian atasnya itu kan ada ukuran ya, ada size dokumennya itu, kertasnya. Ada lebar, ada tinggi, ya. Iya.
Nah, di sini kan ukuran untuk satuannya sentimeter dan segala macam, ini ukuran. Iya. Kalau ukuran A4 itu 21 kali 29. Iya. Kalau ukuran E4 21 kali 33. Nah, kalau Ibu supaya masuk di A, gambarnya penuh, gantilah ukurannya sama, 21 kali 21. Jadi dia persegi. Nah, ini untuk ukuran. Nah, kalau kapasitas kita lihat di sini kapasitasnya yang ini, Bu. Image size 1,01 megabyte ini, Bu. Besarnya. Nah, misal ini, Bu, ini sudah menjadi gambar. Ini misalnya sudah menjadi gambar. Nah, kita bisa melihat berapa ukurannya. Ambil image size. Nah, di sini terlihat, Bu. Terlihat ternyata yang dari sini ke sini 33, hacknya 33. Ya, 3,83, 87. Nah, ini pixel dimensinya sama. Yang XY-nya itu apa, Pak? XY ya. Saya belum ketemu XY. Coba saya lihat properties dulu ya. Ya, di properties tadi itu kan ada untuk ukuran kertas ya, kalau nggak salah, yang dijelaskan tadi itu ada XY-nya, kan ada W, H gitu, lebar kertas, lebarnya yang tadi sudah dijelaskan, ada kertas. Nah, itu ada di bagian itu juga ada Y-nya. Iya. Bentar. Mungkin teman-teman yang lain ada yang tahu. Kemungkinan saya kurang tahu juga, Bu. Apakah itu mungkin dimensi X dan Y itu? Saya kan melihat begini, Pak. Melihat gambar cover yang Bapak tampilkan itu kan sepertinya model 3 dimensi, 4 dimensi ya. Ya, ini. Jadi apakah kira-kira XY-nya itu untuk tampilan 3 dimensinya itu? Karena kan sudah ada ukuran panjang, ukuran lebar ya, udah ada ukuran tinggi, ukuran lebar. Apa XY-nya itu dimensi gitu, seperti yang lagi tampil di layar yang Bapak tampilkan ini. Ini saya melihat gambarnya 3 dimensi nih. Soalnya pas saya bentar, Bu ya, saya mencari gambar saya ini, misal cover buku. Misal hakim law. Jadi properties. Yang ini ya, detailnya. Nah, ini kalau detailnya, Bu. Kalau dari foto punya saya. Tidak tertulis XY-nya di sini, Bu. Oh, nggak ada. Makanya tadi saya tanyakan ke Bapak, ini Photoshop yang saya download, ini kayaknya komplit sekali ya dengan dimensi-dimensinya. Makanya saya tanyakan aplikasinya Bapak itu apa kok beda dengan saya begitu. Mungkin saya bisa minta dikirimin link untuk saya download aplikasi yang kayak punyanya Bapak begitu. Nanti insya Allah akan saya kasih dengan apa ya, Bu ya, dengan Bu Maisuri, Bunda. Nanti yang akan kirim kepada peserta semua untuk aplikasi yang saya gunakan. Iya, terima kasih Bapak. Sama-sama, Bu. Ibu, satu lagi untuk membedakan dengan spanduk hanya pada saat di layar kerja awal, yaitu ukuran saja.
Nah, kalau untuk spanduk itu kita hanya mengubah di sini saja, misal sentimeter, tapi dalam meter. Kalau satu meter berarti 100. Kemudian kalau 3 kali 1 berarti ini misalnya 3, 300. Nah, ini 100. Artinya 3 meter kali 1 meter. Berarti tampilannya dalam meter ya, Pak? Iya, kalau untuk spanduk ya. Kalau spanduk di Photoshop itu tidak ada tertulis meter, maka dalam senti. Kalau 1 meter itu 100 senti. 3 meter itu berarti 300 senti. Oh, iya. Nah, itu aja yang membedakan. Kalau cara kerjanya sama saja. Nah, nanti akan saya share juga cara cepat menggunakan keyboard. Seperti ini. Ini cara cepat menggunakan keyboard. Misal kita ingin membesarkan, kontrol plus saja. Tekan kontrol tambah. Kalau mengecilkan kontrol I. Oh iya. Karena saya biasa menggunakan keyboard dibandingkan menggunakan yang di atas seperti ini. Untuk cara cepatnya. Nanti insya Allah akan saya share cara cepatnya. Oh iya, terima kasih Pak, sharing ilmunya luar biasa. Sami-sami Bu. Cuman saya di sini tampilannya pakai pixel barangkali Pak ya. Jadi saya mungkin agak sulit. Iya, jadi saya mungkin agak sulit mengukur untuk ukurannya karena kalau Bapak katakan tadi Ibu dalam meter. Kalau kerja di awal ganti langsung pixel itu menjadi senti aja. Oh, bisa ya Pak? Kalau tidak mau, ketika proses cetak yang digunakan itu dalam ukur satuan panjang meter itu, meter senti yang digunakan, bukan pixel lagi Bu. Hanya saya coba menggantinya Pak. Informasi yang ditampilkan itu katanya invalid numeric entry, kemudian a number between 1 pixel and 300,000 pixel is required. Jadi kayaknya invalid kalau saya pakai meter atau sentimeter. Ibu menggunakan laptop atau apa? Laptop ini Pak. Laptop ya? Iya. Saya coba cari dulu pixel ke. Kayaknya ke meter nggak ada Pak. Yang ada cuman inci, sentimeter, milimeter. Ya, kalau di Photoshop memang hanya ada senti, inci, pixel dan segalanya. Meter tidak ada. Makanya kalau kita ingin membuat spanduk, kalau spanduk kan menggunakan ukuran meter. Iya. Nah, jadi kalau 3 kali 1 artinya kan 3 meter kali 1 meter. Nah, 3 meter itu adalah 300 cm, kali 1 meter itu adalah 100 cm. Maka 300 kali 100. Right. Iya, benar Pak. Nah, bentuknya seperti ini nanti. Persegi panjang. Iya. Udah dapat. Oke. Ya. Oh iya, benar. Oke, udah bisa Pak. Thank you. Oke, sami-sami Bu. Ya, terima kasih Pak Mujid, Pak Adrianus, saya kembalikan. Halo Pak Adrianus. Pak Mujid, jangan sampai hostnya udah tidur nih. Hostnya ketiduran kali. Jangan sampai hostnya udah ketiduran, Pak Adrianus. Halo. Iya, silahkan Pak. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih buat waktunya. Sorry, terpencet mikrofonnya mute. Masih ada pertanyaan ini di kolom chat Pak. Membuat transparan logo atau gambar di mana ya Pak? Nah, oke. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga ya. Iya. Bapak. Transparan logo ya. Ini misalnya kita ambil salah satu gambar. Nah, contohkan saja gambar ini adalah logo. Gambar yang saya. Ini lembar kerja kita yang ini. Ini gambar saya. Kita pindahkan, kita drag dulu ke lembar kerja. Nah, ini lembar kerja kita besarkan gambarnya Ctrl T.
Kemudian tariknya harus di bagian ujung. Baik kanan atas, kanan bawah, kiri atas atau kiri bawah dengan menekan shift. Supaya apa? Supaya seimbang atau proporsional penarikan yang kita lakukan. Nah, ini gambar. Kemudian kita ingin transparan. Transparan tinggal ini aja, Bapak. Ada tulisan di sini opacity. Bapak kurangi nilai 100% ke misal 34%. Nah, akan berkurang. Semakin kita ke kiri sampai 0, maka semakin hilang gambarnya. Ke kanan semakin tajam. Nah, ini saja yang dimainkan, Pak. Nah, kalau kita ingin mengcopy, Ctrl J. Ada layar copy 2. Nah, ini bisa kita mainkan. Gambarnya akan berubah. Nah, ini fungsinya luar biasa, Bapak dan Ibu. Biasanya kalau kita ngedit foto, sering menggunakan ini. Desain cover, saya sering menggunakan ini. Jadi fungsi ini luar biasa fungsinya, akan memberi efek yang berbeda terhadap gambar aslinya. Nah, ini tergantung kita saja mau menggunakan. Oh. Ya, masih ada pertanyaan terakhir. Yuk. Kualitas cetak foto terbaik itu pakai kertas apa saja dan jenis printernya? Kalau printer pengalaman saya, hasil cetak saya pernah Epson. Epson bagi saya kurang menarik. Bukan Epson, sorry. Canon itu kurang bagus. Saya lebih menggunakan Epson. Hasilnya lebih bagus untuk cetak foto. Cetak sertifikat juga lebih bagus menggunakan Epson. Saya menggunakan Epson L310. Nah, Bapak bisa menggunakan Epson yang lebih tinggi juga lebih bagus lagi. Kalau saya menggunakan Epson L310. Nah, kalau kertas ya tergantung kualitas kertas. Kalau untuk kertas undangan biasa Jasmine, kemudian ada kertas apa namanya, Bupalo dan segala macamnya. Nah, kalau kertas foto ada kertas ukuran foto-foto yang berkualitas kertasnya, tentu harganya juga lebih mahal. Nah, ini tergantung Bapak aja. Tapi sebenarnya satunya adalah printernya yang harus benar-benar bagus kualitas hasilnya. Nah, kalau Epson, saya kebetulan menggunakan Epson L310, alhamdulillah sudah bertahun-tahun. Itu menggunakan tinta, harus tinta benar-benar tinta original. Tintanya harus asli, jangan menggunakan tinta tiruan atau tinta yang harganya lebih murah. Biasanya satu tinta itu satu warna sekitar 75.000. Nah, itu tahan. Kalau Bapak mau untuk cetak foto atau cetak hasil sertifikat, bagus menggunakan Epson. Karena ini saya belajar dari pengalaman saya. Dulu saya sering menggunakan Canon. Akhirnya ketika saya beralih kepada Epson, saya merasakan lebih puas menggunakan Epson. Bukan endorse ya, tapi berdasarkan pengalaman. Betul, Pak. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang rencana ingin membeli, ya cobalah beli Epson, jangan beli Canon. Ini pengalaman saya saja yang saya sampaikan. Baik, Pak. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan dan waktu kita sudah menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Baik, jadwal sepertinya. Baik, Bapak Ibu. Bu Maisuri, kita tutup ya? Atau gimana? Teman-teman di panelis panitia Lontara ini nggak ada yang ya. Pada tidur mungkin. Pak. Ada yang masih ada yang disampaikan, Pak? Sebagai penutup mungkin? Ya, sebagai penutup, jika Bapak dan Ibu ingin mendalami atau menghasilkan desain yang lebih bagus, ya tentu harus sering-sering menggunakan aplikasi yang sesuai dengan kita. Apakah kita ingin menggunakan Corel atau Photoshop, ya tergantung kita sukanya yang mana, tidak masalah.
mau Photoshop, Corel tidak masalah. Yang penting ingin mendapatkan hasil yang lebih puas, harus banyak latihan. Insya Allah akan mendapatkan hasil yang terbaik. Ya intinya sering-sering bertanya dan mau belajar itu saja. Terima kasih Pak Gus Laini atau Pak BHP. Ya, terima kasih atas kehadirannya di kegiatan Lontara malam ini. Kami segenap panitia Lontara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas yang diberikan oleh Pak Gus Laini. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua, terutama bagi teman-teman yang suka desain grafis, terutama dalam desain flyer, desain yang aktif di kegiatan-kegiatan online. Salah satu faktor kesuksesan sebuah acara itu mau online maupun offline adalah di flyernya, di spanduknya dan sebagainya, dan desain grafis sangat berperan di sana. Untuk hal ini mungkin ya seperti Pak Gus ini sampaikan bahwa tergantung kenyamanan Bapak Ibu mau menggunakan Photoshop, mau menggunakan Corel ataupun aplikasi yang lain, itu terserah dari Bapak Ibu. Dan mungkin sedikit saya tambahkan bahwa mungkin kita perlu juga belajar tentang desain komunikasi visual, tentang bagaimana memadukan warna. Saya kira demikian, mudah-mudahan malam ini kita berjumpa lagi di Lontara minggu depan dengan materi yang berbeda. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap setia bersama kami di kegiatan online yang dimotori oleh Ikatan Guru Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.